Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yuni di Gini Pam, keluarga muslim di Swiss. Ya, hari ini. Oke, hari ini aku mau bahas tentang kondisi terupdate coronavirus di Switzerland atau di Swiss ya. Jadi aku sekarang berada di suasana yang sangat mendung ya. Ini pas banget suasananya ya. Kita membicarakan coronavirus dan suasananya lagi mendung-mendung begini ya guys ya. Ini ya kameranya katanya terang saja di belakang, tapi sebenarnya lagi mendung berawan gitu ya. Itu aslinya. Oke, lagi mendung dan berawan sekali gitu ya. Jadi, langsung berubah gitu. Oke, jadi aku mau cerita tentang kondisi terupdate coronavirus di Switzerland. Ya. Sekarang tanggal 17 Juli. Oke, berarti sudah sekitar April, Mei, Juni, udah sekitar 3 bulan kita easy lockdown di sini, ya. Apakah yang terjadi? Apakah gelombang kedua seperti yang diprediksikan? Ya. Apakah yang terjadi di Swiss setelah 3 bulan kita easy lockdown? Apakah gelombang kedua seperti yang diprediksikan itu benar sudah terjadi atau semua baik-baik saja? Ya. Oke. Jadi saat ini di Swiss kondisi memang normal. Jadi kita sudah easy lockdown itu sejak tanggal 27 April. Ya, waktu itu ya pertama kali easy lockdown itu dinyatakan easy lockdown itu sejak tanggal 27 April. Dan waktu itu kita sudah lockdown sekitar 1,5 bulanan. Jadi kita waktu pertama kali lockdown tanggal 13 Maret dan kembali dibuka itu sekitar tanggal 27 April. Membukanya bertahap. Jadi awalnya itu dibuka dulu untuk toko-toko yang sifatnya kepemilikan pribadi seperti tukang cukur rambut gitu ya, toko bunga gitu. Jadi yang sifatnya UMKM lah kalau bahasa kita di Indonesia gitu ya. Jadi memang pemerintah Swiss itu mau memikirkan bagaimana menyelamatkan perekonomian terutama yang dari kalangan bawah dulu begitu ya. Jadi UMKM-nya dulu. Terus yang selanjutnya tanggal 11 Mei itu anak-anak mulai sekolah. Menurut aku ini agak kontras dengan di Indonesia karena sampai saat ini aku tahu di Indonesia masih melakukan sekolah secara daring. Nah di sini itu yang pertama kali dibuka itu selain tadi aku bilang adalah toko-toko yang sifatnya kepemilikan pribadi, juga sekolah. Jadi sekolah untuk dasar sampai menengah itu dibuka di tanggal 11 Mei. Sedangkan untuk universitas itu baru dibuka pada tanggal 6 Juni. Jadi ada perbedaan ya. Jadi justru anak-anak kecil dulu yang sekolah dibandingkan yang universitas begitu. Nah jadi 11 Mei mereka sudah sekolah, semua sudah sekolah dengan protokol tertentu tentunya ya. Aku sudah bahas itu di videoku tentang sekolah kembali ya, anak-anak sekolah kembali, nanti bisa kalian cek ya videonya. Kemudian tanggal 6 Juni barulah mall, kemudian tempat-tempat wisata ya yang misalnya kayak museum dan sebagainya itu baru dibuka. Jadi benar-benar dibuka semuanya itu di tanggal 6 Juni ya. Termasuk orang keluar masuk, walaupun belum bisa yang dari luar Uni Eropa. Jadi yang baru bisa berkeliaran di Swiss ini adalah orang-orang Uni Eropa sebenarnya ya. Sedangkan yang dari luar Uni Eropa itu belum bisa masuk ke Swiss gitu. Jadi wisatawan yang datang ke Swiss itu yang dari Uni Eropa sebenarnya ya gitu. Oke. Nah, bagaimana kondisinya setelah easy lockdown ini? Apakah semakin parah atau bagaimana gitu ya? Nah, jadi setelah easy lockdown lebih kurang 3 bulan tadi, April, Mei, Juni ya, 3 bulanan Juli ya, sekitar lebih kurang 3 bulan, kita diharuskan untuk menggunakan masker. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu sudah lama ya, sudah dahulu kala itu disuruh pakai masker. Nah di Swiss itu baru diwajibkan pakai masker itu dari tanggal 6 Juli kemarin. Dan tidak semua harus menggunakan masker. Jadi tidak kita keluar rumah harus pakai masker, enggak. Jadi penggunaan masker di sini itu diwajibkannya itu untuk naik kendaraan umum dan juga
masuk ke supermarket atau ke mall begitu ya, ke toko-toko, nah itu wajib menggunakan masker. Atau bagi orang yang jualan makanan itu juga wajib menggunakan masker. Tapi kondisinya tetap terbuka, jadi orang tetap bisa ke mall, tetap bisa pergi berwisata, tetap bisa ada bazarnya juga sudah dibuka ya, atau pasar kagetnya juga sudah dibuka. Tapi sekarang kembali diwajibkan pakai masker. Kenapa? Karena memang angkanya lumayan naik turun. Jadi pada waktu bulan Maret itu aku ingat seharinya bisa terjadi penambahan kasus itu sekitar 1000-an ya, 1000-an per hari untuk negara Swiss yang kecil ini begitu ya, yang penduduknya hanya 8 jutaan, bahkan lebih sedikit dibandingkan penduduk Jakarta begitu ya. Kemarin setelah easy lockdown ya, dinyatakan easy lockdown, cukup sudah jauh turunnya, udah turun banget. Jadi memang pemerintah Swiss itu mengatakan bahwa easy lockdown itu alasannya adalah karena memang kasusnya sudah turun signifikan begitu ya, sudah turun jauh begitu. Itu waktu itu hanya sekitar 30, 15 gitu ya, di bawah 100. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini mulai kembali terjadi kenaikan ya, kenaikan yang kalau menurutku ya lumayan lah ya gitu, lumayan membuat deg-degan mungkin pemerintah kali ya. Jadi yang awalnya cuma 15 aku ngeceknya, kemudian 20 orang. Nah, kemarin sempat itu sampai 100-an lebih. Ada sekitar 120-an sampai 130-an begitu. Nah, hari ini aku cek itu sekitar 90-an orang yang dinyatakan positif per hari ini gitu. Jadi memang terjadi kenaikan angka lagi, walaupun tidak drastis banget begitu ya. Tapi pemerintah Swiss akhirnya membuat suatu rekomendasi bahwa penggunaan masker diwajibkan kalau menaiki kendaraan umum ya, itu diwajibkan. Kemudian diwajibkan juga menggunakan masker jika masuk ke supermarket kah atau ke mall, tempat jual makanan, itu diwajibkan menggunakan masker. Nah, sebelumnya penggunaan masker itu hanya sifatnya himbauan. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga jarak, jadi dibilang gunakan masker jika kita tidak bisa menjaga jarak. Nah, berarti orang khusus kan menganggap ya masih bisa jaga jarak kok gitu, jadi nggak perlu pakai masker gitu kan. Nah, jadi sekarang itu penggunaan masker itu mau bisa nggak bisa jaga jarak tetap menggunakan masker di kendaraan umum dan juga di tempat perbelanjaan itu wajib menggunakan masker sekarang. Tapi lagi-lagi ya, aku nggak tahu, mungkin orang Swiss ini ya termasuk aku juga sih ya, jadi tidak terlalu suka menggunakan masker. Jadi begitu keluar dari kendaraan langsung buka dong gitu. Aduh gitu ya, memang gimana gitu ya. Jadi dan kita pun ada ke bawah juga gitu. Jadi kalau kita udah keluar dari supermarket atau sudah keluar dari kendaraan umum, ya udah kita lepas gitu maskernya begitu ya. Karena memang di sini kita masih bisa jaga jarak sih sebenarnya, gengs. Walaupun kalau kami sekeluarga, kita sekali pulang tetap protokol tetap dilakukan. Jadi kita pulang harus didisinfektan, berganti pakaian dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Nah, sedangkan kalau di luar, kita kalau di tempat ramai kita bisa pakai masker, di kendaraan umum, kemudian di supermarket atau di mall kita pakai masker. Tapi kalau misalnya sudah di udara terbuka, biasanya kita sudah tidak pakai gitu ya. Nah, sebagian orang pakai, sebagian enggak. Nah, untuk saat ini jumlah yang menggunakan masker itu sudah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya dari 10 orang paling cuma 1 orang pakai masker, sekarang agak naik lah ya. Dari 10 orang mungkin adalah 4 orangan yang pakai masker gitu. Jadi sudah ada peningkatan kesadaran juga untuk menggunakan masker gitu. Ya, harapan kami memang mudah-mudahan kasusnya tidak semakin bertambah. Dan sekarang lagi liburan musim panas, orang-orang semua pada keluar gitu ya. Tempat-tempat hiburan dibuka, night club juga dibuka begitu. Walaupun aku nggak masuk akal bagiku night club itu dibuka karena di sana kan tempatnya tutup ya gitu. Di tempat terbuka oke lah, masih oke gitu. Tapi kalau misalnya di dalam gedung, satu gedung rame-rame itu rasanya agak gimana gitu ya. Tapi di sini night club itu dibuka ya. Jadi kalau kita pergi ke danau, terus kita ke restoran, itu sudah seperti normal, seperti biasa ya. Walaupun memang ada beberapa aturan, misalnya kayak di kampus tuh, misalnya kayak Pak Su bilang, mereka tidak boleh mengadakan apero di kampus. Apero itu seperti kayak kumpul-kumpul ya, kalau di kita itu ya kumpul-kumpul. Misalnya ada mereka merayakan suatu ulang tahun kah, atau merayakan ada yang habis seminar seperti apa. Nah itu
biasanya mereka mengadakan apero. Nah itu di kampus memang tidak boleh, sekarang tidak boleh dilakukan itu. Kalau dilakukan nanti akan ada security yang datang biasanya begitu. Jadi tetap ada aturan-aturan, meskipun ya orang sudah bergerak dengan bebasnya di Swiss ini gitu. Dan berwisata pun juga tidak masalah sebenarnya sekarang. Kenaikan terjadi, tapi ya mudah-mudahan masih bisa tertanggulangi. Ya sekarang agak lebih diperketat untuk menjaga supaya kenaikan ini tidak semakin drastis. Oke, begitulah kondisi Swiss saat ini. Mudah-mudahan kondisi semakin membaik ya seterusnya. Juga di Indonesia juga mudah-mudahan kasusnya semakin menurun ya. Hari ini itu per hari ini kasus di Swiss itu sekitar 33 ribuan ya, 33 ribuan. Dan yang meninggal itu sekitar 1969 orang atau sekitar 0,59% dari total yang kena begitu ya. Jadi cukup banyak juga ya, hampir 0,6% yang meninggal. Jadi kenaikan jumlah yang meninggal sebenarnya. Tapi ya kita berharap kondisi akan semakin membaik ke depannya. Tidak ada lagi yang namanya virus-virus corona ini ya gengs ya. Oke, gitu cerita singkatku tentang kondisi terbaru, kondisi terkini yang ada di Swiss sekarang. Dan kita berharap semua akan baik-baik saja ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Serta kalau kalian suka dengan video ini, di like, komen, dan di share. Terima kasih, merci, bye bye, alfa, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.